Inilah kenyataan yang mengejutkan. Sebuah kenyataan yang muncul ke permukaan setelah Indonesia dihancurkan dengan cara yang paling menyakitkan. Dibantai 5 gol tanpa ampun oleh Australia. Tapi yang lebih mengguncang bukan hanya skor di papan pertandingan, melainkan percakapan yang tiba-tiba mencuat. Sebuah obrolan eksklusif, dialog yang begitu dalam, jujur, dan syarat akan makna, yang mempertemukan 3 pemain diaspora, yaitu Calvin Verdong, Kevin Dix, dan Ragnar Oratmangun. Obrolan yang terdengar santai, tapi menyimpan keseriusan yang mendalam. Sebuah diskusi yang bukan sekadar basa-basi, tapi seperti menjawab satu pertanyaan besar yang selama ini menggantung di benak publik. Apakah benar Sintayong adalah biang dari segala kekacauan ini? Namun jawaban dari ketiga pemain diaspora ini justru membalikan semua asumsi. Dalam pernyataannya, Ragnar justru menyampaikan hal yang membuka mata dan hati kita semua. Ia tak menuding, juga tak menyalahkan seorang Sintayong, tapi justru mengakui bahwa pelatih asal Asia seperti Sintayong memiliki karakter yang unik, berbeda, namun sangat positif. Dan yang lebih menyayat, Ragnar melontarkan satu pertanyaan yang menggema seperti tamparan keras ke dinding federasi. Ya, kenapa pergantian pelatih dilakukan saat momentum tim ini sedang berada di puncak kepercayaan diri? Sebuah keputusan yang terasa begitu janggal, diambil tepat di saat timnas tengah menapak jalur sejarah. Calvin Verdong pun menegaskan, menurutku, dinamikanya sangat bagus bersamanya. Dia adalah pelatih yang suka bercanda. Ucapan ringan tapi mengandung makna dalam. Karena pelatih hebat bukan hanya tentang taktik, tapi juga tentang keakraban. Dan chemistry itu telah Verdong rasakan. Kemudian Ragnar menambahkan dengan tegas, aku masih berpikir bahwa dia bagus di dalam tim. Dan Kevin Dix yang hanya beberapa hari berada di skuad ikut bersuara, dan apa yang aku lihat, dia baik-baik saja. Bayangkan, hanya 4 hari bersama tim, tapi Kevin bisa merasakan aura positif dari sang pelatih. Sementara Verdong bahkan sering tertawa bersama Sintayong. Apakah itu gambaran dari tim yang penuh konflik? Apakah seperti ini bentuk wajah dari tim yang tidak harmonis? Lalu muncul pertanyaan paling tajam sekaligus paling sensitif. Dinamika seperti apa yang sebenarnya terjadi di balik pemecatan Sintayong? Apakah ini hanya alibi yang dikarang untuk membenarkan keputusan yang sudah dibuat? Alibi bahwa sang pelatih berkonflik dengan pemain diaspora, juga alibi bahwa komunikasi adalah penghalang besar, padahal sampai hari ini tak pernah sekalipun kita mendengar pengakuan langsung dari Tom Haye, Max Hilgers, atau dari pemain lain bahwa ada konflik besar di dalam ruang ganti. Dan yang lebih ironis, keputusan mendadak ini datang setelah timnas menorehkan sejarah besar, mengalahkan raksasa Timur Tengah Arab Saudi dengan skor telak 2-0. Sebuah kemenangan monumental yang seharusnya menjadi titik loncatan, tapi justru berubah menjadi titik belok penuh tanda tanya. Hari ini kita bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Dan kenapa pelatih yang membawa kita terbang justru dipaksa turun saat kita mulai menyentuh langit? Jangan bahas ini lagi, karena akan memperkeruh suasana timnas Indonesia. Begitu kata sebagian orang yang ingin meredam suara-suara kritis supporter timnas Indonesia. Tapi mari kita berkata jujur, benarkah diam adalah pilihan terbaik? Cobalah tanyakan kepada 3 pemain diaspora yang terlibat dalam dialog di awal video tadi. Mengapa mereka tak diam saja mengenai isu yang paling sensitif yang sedang terjadi antara federasi dan Sintayong? Bukankah justru mereka yang paling rentan? Jika ada pihak yang tak senang dengan dialog itu, maka risiko terbesar bukan pada kita, tapi pada mereka. 3 pemain yang telah berjuang meninggalkan tanah kelahiran demi lambang Garuda di dada. Dan mereka juga bisa saja tidak dipanggil lagi, hanya karena keberanian mereka berbicara dan mempertanyakan keputusan federasi. Coba tanyakan pada Ragnar, kenapa ia justru bersuara lantang mempertanyakan keputusan besar ini. Kenapa ia tak setuju pergantian pelatih dilakukan saat momentum sedang menguat? Karena Ragnar tahu, ini soal arah kemana kapal Garuda akan berlayar. Tanyakan juga pada Verdong, kenapa ia tetap tertawa dan bersenda gurau dengan pelatih yang katanya arogan bahkan diktator?
Mengapa Verdong justru merasa nyaman dengan sosok yang selama ini dicap pelatih yang tak bisa menerima kritik? Kalian tahu kenapa? Karena di ruang ganti, bahasa tak selamanya soal kata-kata, tapi juga tentang rasa kekeluargaan. Dan pelatih sebelumnya sungguh telah memberi rasa percaya yang besar pada pemainnya. Semua ini bukan sekadar nostalgia. Ini luka yang masih menganga di hati para supporter. Kita bukan takut kalah. Kita paham, Australia bukan tim kacangan. Mereka raksasa Asia. Mereka veteran Piala Dunia. Namun, justru karena kita tahu siapa mereka, kita makin heran dengan apa yang terjadi malam tadi. Karena dulu di bawah pelatih yang dicemooh itu, yang katanya punya kendala dalam komunikasi, yang dituduh penuh konflik, justru di tangan pelatih itu timnas Indonesia mampu membuat Australia diam membisu. Tak ada satu gol pun yang mereka cetak. Kita membuat mereka mati kutu. Tapi malam tadi, dengan pelatih baru yang katanya lebih modern, yang katanya lebih visioner, yang katanya total football, kitalah yang justru hancur lebur. Dibantai 5 gol tanpa perlawanan berarti. Kita yang remuk redam. Tim yang punya materi pemain terbaik sepanjang sejarah timnas Indonesia. Tim yang membawa harapan akan melesat menuju Piala Dunia. Justru luluh lantak. Dibantai 5 gol oleh tim yang dulu pernah kita tahan imbang. Mungkin ekspektasi kita yang terlalu tinggi, tapi ekspektasi itu hadir karena komposisi pemain kita. Kita bicara soal timnas Indonesia yang kini berisi 21 pemain abroad. Pemain-pemain yang bermain di liga-liga top Eropa. Pemain-pemain yang punya market value lebih dari 640 miliar. Bahkan secara market value, kita lebih unggul dari Australia. Tapi apa arti semua itu jika strategi di lapangan tak mampu menyatukan kekuatan menjadi kemenangan? Kita tahu market value bukan segalanya. Tapi ketika angka-angka itu tak sejalan dengan hasil di lapangan, wajar jika kita bertanya, ada apa sebenarnya? Tapi kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri, tim ini kehilangan nyawa. Jika kita kalah 1 atau 2 gol, mungkin kita masih bisa berkata, ya, Australia memang kuat. Tapi 5 gol yang bahkan tak pernah dilakukan Jepang, si Raja Asia yang begitu gagah menjadi pemuncak klasemen. 5 gol yang terasa seperti tamparan telak bagi mimpi kita menuju Piala Dunia. Dulu Sintayong disebut pelatih monoton, yang katanya suka parkir bus, katanya terlalu bertahan, katanya kuno, katanya miskin kreativitas. Tapi malam tadi kita justru belajar mengapa ia memilih strategi itu. Lihat saja data malam ini. Penguasaan bola 61% untuk Indonesia dan hanya 39% untuk Australia. Tapi apakah itu penting? Kita bukan sedang bermain dansa indah di lapangan. Kita sedang bertarung. Dan dalam sepak bola, yang dicatat bukan siapa yang paling banyak menyentuh bola, tapi siapa yang paling banyak mencetak gol. Dan siapa yang paling bisa mempertahankan gawang dari kebobolan. Itulah filosofi sederhana dari Sintayong. Filosofi yang dulu ditertawakan, tapi kini mulai kita rindukan. Lalu ketika PSSI berkata, lebih baik mengambil risiko sekarang daripada menyesal di kemudian hari. Maka biarkan kami bertanya, risiko seperti apa yang Anda ambil? Penyesalan seperti apa yang Anda coba hindari? Karena yang kami lihat saat ini, justru penyesalan itu sedang kami telan bersama air mata pada malam itu. Apa artinya mengganti pelatih yang telah membangun fondasi selama 5 tahun?